Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Magelang. Maaf ya, baru bisa jawab. Jadi mau menjawab pertanyaan yang tentang efek dari darah tinggi yang akhirnya menjadi nggak bisa melihat. Gitu. Jadi ada di video Muti yang sebelumnya, yang lama sih sebenarnya ya, bahwa terjadi komplikasi di mata sebelum CAPD ya, pas HD itu pada tahun 2016 itu terjadi apa tuh namanya, nggak bisa lihat gitu ya. Jadi ya karena jadi sebelum itu Muti akan menerangkan solusinya, bukan apa yang Muti lakuin sampai akhirnya sekarang bisa melihat, maksudnya gitu. Cuma akan diterangkan dari kronologinya gitu ya. Jadi sebenarnya 2016 awal itu kan Muti pindah ke Kalimantan, dan di situ tuh Muti hanya bisa dapat jadwal HD itu seminggu sekali, dan kita tahu ya seminggu sekali, 2 minggu sekali aja kita udah racunnya tetap aja numpuk banyak ya. Kebetulan lagi airnya. Nah kebetulan Muti itu dapat jatahnya emang seminggu sekali. Karena apa? Karena di situ cuman sedikit alatnya waktu itu di rumah sakitnya, lupa lagi, yang di Pangkalan Bun tuh di Kalimantan Tengah. Nah karena itu jadi penumpukan cairannya kan lumayan nih banyak gitu, jadinya akhirnya tensinya naik. Tensinya itu tinggi banget, jadi tensinya itu sampai 240/120, 130 gitu ya. Cuman yang atasnya itu tinggi banget, 200 sampai 200-an lah, 210, 220 gitu. Nah puncaknya itu terjadi pusingnya hebat banget ya di kepala itu, terusnya cekot gitu ya, tapi lebih rasanya sakit banget sampai nangis gitu. Jadi enaknya tuh kalau kepala ini dibenturin ke tembok gitu, cedok gitu, enak banget gitu ya. Tapi kan nggak tahu ya, karena sering tak benturin ke tembok itu atau apa, akhirnya jadi kelamaan itu tiba-tiba paginya itu karena nangis juga, jadi tuh udah sakit kepala, untuk ngeranginnya di ceduk ke dibenturin ke tembok, kemudian nangis sepanjang malam. Paginya itu tak pikir kabut gitu ya, tak pikir tuh kabut. Jadi kok kayak kabut gitu ya, kita tahu ya kalau kita jalan di pegunungan terus kelewatin jalan yang berkabut gitu loh, jadi nggak jelas gitu kan, kayak gitu. Pagi siang kok kayak gitu juga, malam masih berkabut sampai malam. Dan akhirnya pagi berikutnya itu tuh kayak ada mata ikan gitu loh, jadi di tengahnya itu kayak ada titik hitam gitu rasanya, jadi kelihatan apapun tuh di tengahnya itu ada hitamnya gitu, kayak ada lubang hitamnya gitu, jadi nggak kelihatan. Misalnya ini lihat tangan kayak gini nih kan, jadi di sini ini hitam, nggak kelihatan, ini ada garis-garisnya itu nggak kelihatan, hitam gitu. Jadi itu mata yang kanan tadinya, terus lama-lama melebar jadi yang kiri, sama ada kayak mata ikannya gitu. Jadi kan ya kayak mata kita gitu ya, ada bulutnya gitu kan, hitam, lama-lama hitam semua, nggak kelihatan. Terus akhirnya dibawalah ke UGD, di situ lama banget punya banyak intinya gitu. Terus sampingnya kan nggak bisa melihat sampai 2 bulanan. Jadi gimana caranya akhirnya bisa melihat? Itu bukan bisa melihat ya, jadi menurunkan tensi dengan segala macam cara, dari makanan dikurangi, karena semuanya pokoknya semua cara waktu itu. Akhirnya kan penglihatan sedikit bisa lihat, tapi maksudnya udah nggak gelap lagi gitu. Jadi berangsur hilang, tinggal berkabutnya yang kabut tebal banget, jadi cuman bisa lihatnya itu di depan ini, di depan kita aja yang kelihatan agak terang gitu. Jauh tuh udah nggak kelihatan banget, cuman deket aja. Jadi tangan kayak gini nih, ya udah yang di tangan ini sejauh itu aja bisa melihatnya waktu itu. Akhirnya pulang ke Magelang. Jadi kita pulang dengan bantuan pihak bandara ya, karena
keterbatasan penglihatan, udah pokoknya sampai rumah terus langsung ke Sarjito. Nah, dari situ baru memutuskan untuk CAPD. Nah, dari situ matanya masih masih nggak bisa melihat dengan sempurna gitu ya. Dan ternyata habis itu CAPD, lanjut kita ke mata, baru CAPD itu akhirnya kan untuk urusan cuci darah istilahnya ya beres nih ya, karena terus akhirnya kan memang mata itu harus nurunin tensi gitu kan. Itu udah sebelum CAPD itu kan masih cuci darah ya, itu masih belum bisa lihat tuh. Gimana cara bisa lihatnya? Sampai pakai kacamata pernah sampai minus 14, padahal normal, tadinya matanya tuh normal, tapi karena tensi tingginya itu tadi yang membuat matanya itu terkena komplikasi, jadinya itu sampai minus 14 dan silinder sampai 3 waktu itu, dua-duanya 14. Terus udah jadi kacamatanya itu nambah lagi, jadi sampai bikin 3 kali itu ganti ukuran terus, semakin tinggi terus ya kan. Nah, udah kayak gitu nyerah kan untuk kacamata. Akhirnya CAPD itu terus turun tensinya karena udah sepet ya, udah sebel banget nggak bisa melihat kan. Bikin lagi kacamata. Ternyata tetap gonta-ganti ukuran aja karena tensinya semakin menurun kan. Akhirnya kayak gitu udah hanya dirujuk ke mata. Jadi di Sarjito itu. Nah, ini baru ketemu solusinya nih ya. Terus ke Polimata dilihat, ternyata memang ada pecah pembuluh mata. Pecah pembuluh mata maksudnya ada pecah pembuluh darah di mata. Jadi pembuluh darah di matanya itu kan pecah ya, karena pecah itu mengganggu mata. Jadi harus mana tuh di laser gitu, nggak tahu di lasernya di mana ya. Pokoknya kita ngeliatin di laser di merah-merah apa gitu, kita suruh melihat itu, terus kayak ditembak-tembakin gitu ya. Nah, itu solusinya kemarin itu. Setelah itu baru enak, clear gitu ya. Cuma memang ada tetes matanya apa gitu yang sebelum itu. Pokoknya nanti udah lupa ya, udah lama soalnya udah 2016. Cuman memang solusinya itu pertama tuh memang turunin tensinya gitu ya, turunin tensi. Kebetulan 6 bulan setelah CAPD itu kan tensiku normal. Nah, sementara memang pas ke dokter mata itu memang sebelum 6 bulannya itu. Jadi ke dokter mata, terus di laser tuh istilahnya yang membeku itu karena pecah itu, jadi ada pembekuan darah di situ tuh, dipecah gitulah istilahnya, biar lancar lagi gitu. Nah, dengan itu udah, jadi waktu itu ke bagian kornea dan retina di situ. Nah, tapi setelah itu jadinya matanya memang jadi minus dan silinder gitu ya. Memang karena kan sudah cacat ya istilahnya ya, udah ada pembuluh darah yang mati yang pecah itu tadi di mata, di retina sama kornea, jadinya kan udah ini nggak bisa lagi dipakai gitu dasnya. Jadinya dibenerin aja kemarin tuh kayak di laser gitu, bener di kayak car gitu. Cuman nggak tahu ya, cuman kemarin tuh ke Polimata 4 kali treatment. Nah, di situ baru bisa melihat dengan sempurna, dah jernih kayak gini. Cuma memang jadinya minus. Jadi kayak mata ayam gitu ya. Kalau malam itu mata udah ada kabur gitu, jadi udah nggak jelas jalannya gitu kalau nggak pakai kacamata. Ternyata udah minus 1 dan minus 3/4 sama silinder 1 gitu. Nah, silindernya itu yang memang mengganggu sekali, nggak enak memang. Nah, tapi alhamdulillah bisa melihat lagi itu dari proses awalnya. Jadi pertama awalnya itu kabut, gelap kecil, terus melebar, bulatnya hitam itu, terus nggak bisa lihat. Itu sampai 2 bulanan. Habis itu turunin tensi pelan-pelan baru bisa lihat. Nah, tapi masih nggak bisa lihat dengan sempurna, kabur gitu, dan ke Polimata. Jadi prosesnya jadi bisa lihat, nggak bisa lihat lagi itu sekitar 7 bulanan ya, itu 7 bulanan karena prosesnya yang tapi treatment matanya itu
seminggu sekali, jadi berkesinambungan gitu ya kan, nggak yang per bulan, kita yang langsung gitu, kapan bisa datang pokoknya datang gitu ya. Minggu depan dong, minggu depan kayak gitu. Jadi treatmentnya tuh segera istilahnya ya, jadi aku nggak nunggu lama-lama. Dan yang cepet membantu itu adalah tensinya cepet turun. Nah itu, jadi kalau tensi tinggi memang harus hati-hati ya, karena komplikasinya nggak tahu kemana. Kalau muti yang ke mata, jadi komplikasi yang ke jantung kemana, tapi kalau muti yang ke mata, yang pecah pembuluh darahnya di mata itu ya, karena terus pusing banget, pusingnya itu mungkin kan nggak kuat ya saraf-sarafnya atau apa, punya pembuluh matanya pecah, cuman nggak ada penjelasan di dokternya sih pecahnya, tapi karena tensi tinggi itu jadi tekanannya terlalu besar gitu, soalnya jadi hampir glukoma, karena tekanannya itu harusnya 24 berapa gitu, aku tekanannya sampai 28 tekanan matanya itu, saking kencengnya gitu ya, jadi gini tuh nggak empuk, gitu pencet-pencet gini keras gitu ya istilahnya kayak gitu. Kemarin tuh aku coba juga ini empuk nih, yang kemarin tuh ya ampun keras memang kayak gitu. Jadi terus solusinya kemarin kayak gimana Mbak Agun? Yang pertama, turunkan tensi waktu itu gitu, mau turunkan tensi, yang itu membantu banget untuk bisa pulih awalnya yang itu ya, karena kalau saya nggak bisa lihat, memang turunin tensi itu yang pertama. Yang kedua ya tetap harus konsul ke mata, karena pasti ada yang salah dengan mata, dan untuk memperbaikinya kan kita nggak bisa kita perbaiki gimana gitu ya, harus dokter mata. Nanti tinggal di dokter matanya itu treatmentnya seperti apa sesuai dengan kebutuhan kerusakan pada mata gitu ya. Nah gitu aja sih, semoga membantu ya. Mohon maaf baru dibalas karena beberapa bulan ini memang sedang tidak enak badan, dan sekarang ini sedang di atas kasur terus karena belum bisa jalan karena PTH tinggi. Mohon doanya ya. Thank you semuanya, bye bye.